Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia jauh dari krisis. Ia mengaku siap mengatasi situasi ekonomi Indonesia untuk selalu dalam kondisi baik-baik saja. Ibu kan baru lebaran kemarin kan, di mana-mana macet, di semua tempat pada belanja, jadi artinya daya beli ada. Dan kalau kita lihat dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat walaupun belum banyak seperti itu. Jadi kita lumayan tuh bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi karena kita serap di APBN kita. Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang leading ekonomi kita, indeks kita yang nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita jauh dari krisis, resesi aja belum, melambat aja belum, kita sedang mengalami akselerasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyebut akan menerapkan skema work from home atau WFH menyusul kekhawatiran krisis energi di Timur Tengah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang, Menkeu Purbaya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan investor global Ray Dalio yang memberikan masukan terkait peluang proyek dan promosi Indonesia ke luar negeri. Selain itu, terkait kebijakan work from home atau WFH untuk menghemat sistem BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah masih mematangkan skema yang akan diterapkan. Enggak, kalau kita pilih dengan cermat-cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Dengan opsi penerapan terbatas seperti WFH pada hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau work from anywhere. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menjalankan arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home atau work from anywhere. Namun menurut Pramono, saat ini Pemprov masih menunggu terbitnya peraturan menteri. Pramono juga menyebut WFH bukan beban dan kendala. Jakarta siap melaksanakan kapan saja asalkan sudah ada peraturan menteri sebagai dasar resmi pelaksanaan kebijakan. Yang pertama untuk work from everywhere atau work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang... Pemirsa, pemerintah memberikan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Perum Bulog pastikan pendistribusian dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Pemerintah melalui Perum Bulog terus menyajikan akselerasi penyaluran bantuan pangan guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi stimulus nyata dalam meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat. Menempuh jalur laut tidak menyurutkan langkah jajaran Perum Bulog untuk memastikan bantuan pangan sampai ke tangan yang berhak. Pembagian kali ini berlokasi di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu dengan total 430 penerima manfaat. Bantuan ini dirasa sangat bermanfaat dan disambut antusias oleh warga, mengingat harga pangan di wilayah kepulauan seringkali lebih tinggi akibat biaya transportasi. Sampai bantuan pangan tuh ke pulau-pulau terdepan. Nah, kita ketahui bersama ya, saudara-saudara kita yang di pulau-pulau juga perlu perhatian. Oleh karena itu hari ini saya yakinkan bahwa di Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu dan Kepulauan Seribu lainnya juga sampai bantuan pangan tersebut
sesuai dengan alokasi yang diberikan di bulan Februari dan Maret. Ucapannya saya banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, semoga sehat selalu, bantuannya bermanfaat untuk kita semua, terus biar panjang umur, berkah, banyak rezekinya. Seneng banget, karena sangat bermanfaat untuk saya, untuk keluarga saya. Bulog berkomitmen akan terus memantau ketersediaan stok pangan nasional dan memastikan distribusi merata hingga ke pelosok negeri. Dari Jakarta, Selena Yahya, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Tim penyidik Kejaksaan Agung menangkap tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan di kawasan hutan Indonesia. Penangkapan dilakukan setelah penggeledahan di 4 provinsi. Telah menaikkan ke tingkat penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari ini kami telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu saudara ST, dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, yaitu berupa pemeriksaan saksi-saksi dan penggeledahan yang dilaksanakan di beberapa daerah di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah. Dan perlu diketahui sampai saat ini penggeledahan masih berlangsung, terutama di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Keinformasi lain pemirsa, upaya memadamkan kebakaran hutan di Afrika Selatan berubah menjadi momen menegangkan ketika sebuah helikopter pemadam jatuh di tengah kobaran api. Di balik tragedi tersebut terselip kabar yang melegakan, 2 pilot berhasil diselamatkan. Kepanikan terjadi di kawasan Hot Bay dekat Taman Nasional Table Mountain, Afrika Selatan. Saat sebuah helikopter pemadam kebakaran jatuh ketika menjalankan misi berbahaya. Rekaman dramatis memperlihatkan langit malam yang memerah oleh kobaran api. Sementara tim penyelamat bergegas menuju lokasi jatuhnya helikopter. Drone diterbangkan untuk memantau puing-puing yang membara. Helikopter diketahui tengah menjatuhkan air ke titik api yang sulit dijangkau. Namun dalam prosesnya, baling-baling utama diduga menyentuh medan yang tidak rata, menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh. Benturan keras memicu ledakan dan kebakaran lanjutan di sekitar lokasi. Kedua pilot dilaporkan berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mereka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kini penyelidikan resmi tengah dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.